Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Kita jumpa lagi. Topik kita kali ini adalah people power. Ini sebuah istilah politik yang tujuannya memaksakan agenda perubahan selektif tanpa kekerasan. Model tanpa kekerasan inilah yang membedakannya dengan revolusi yang juga menginginkan perubahan, tapi perubahannya adalah perubahan total, perubahan radikal, perubahan menyeluruh. Kaum revolusioner tidak takut darah dan tidak menolak kekerasan. Justru revolusi menuntut kekerasan itu yang akan dikenakan kepada orang-orang atau rejim yang dianggap telah mengkhianati amanat rakyat, yang dianggap tidak menjaga amanat itu sehingga negara dan rakyat dan bangsa menjadi miskin secara akut dan terstruktur. Kesalahan manajemen ada di sini, juga dominasi asing, investor dan kreditor yang mengendalikan negara lewat proksi. Jadi para pedagang besar di dalam negeri yang menjadi tentara praksi pihak luar. Dan ini dengan uangnya, dengan angpau dan lain sebagainya bisa mengendalikan eksekutif dan yudikatif. Para konglo inilah yang dianggap sebagai agen perusak ketatanegaraan. Dan karena itu menjadi bagian bersama pemerintah dan DPR yang akan dibasmi oleh kaum revolusioner tanpa ampun. Sebaliknya, people power menginginkan perubahan selektif dan tanpa kekerasan. Karena itu, seperti misalnya pada zaman Habibie, ketika kaum reformis di bawah pimpinan Amin Rais berhasil memaksa penguasa Orde Baru 32 tahun yang gagal memberi kemakmuran dan kemerdekaan berpendapat pada saat itu dengan ajas tunggal dan lain sebagainya, itu dipaksa lengser oleh kekuatan reformasi. Dan Soeharto mundur karena tidak menginginkan perpecahan di dalam negeri, perang saudara di dalam negeri. Maka dia mengambil sikap mengalah, dia mundur. Kemudian Habibie memberikan kebebasan itu kepada kaum reformis, kaum intelektual, kampus, dan semua elemen masyarakat yang bergerak memaksakan agenda reformasi itu, agenda perubahan itu. Maka ketika Habibie memberikan itu, melepas tahanan-tahanan politik dan memberi peluang untuk mendirikan partai-partai politik baru, maka itu dianggap sudah cukup. Dan kemudian Habibie menyelenggarakan pemilu yang paling adil dan paling jurdil, paling bebas setelah 1955. Dan itu dianggap prestasi yang sangat luar biasa. Juga ada upaya yang keras di mana Habibie
seperti mendayung di antara dua karang, yaitu memenuhi keinginan IMF dan memenuhi keinginan kaum reformis. Sehingga ketika IMF dan World Bank memaksa Habibie untuk menaikkan BBM lagi, yang sebelumnya telah membuat Soeharto jatuh, Habibie bilang rakyat saya sedang jatuh miskin, maka dia menolak menaikkan harga BBM dan listrik. Sebelumnya pada bulan April, 1 April 1998 itu Soeharto dipaksa oleh IMF dalam 50 poin letter of intent itu untuk menaikkan BBM dan listrik, dan setelah itu dia mendapatkan perlawanan yang luar biasa di seluruh tanah air dan terpaksa lengser. Habibie menolak yang itu. Nah inilah, jadi kita sebagai sebuah negara ini sebetulnya punya pengalaman yang paling komplit dibandingkan negara-negara di dunia. Kita sudah pernah mengalami revolusi pada tahun 1945 ketika para pendiri republik menolak untuk mengikuti keinginan penjajahnya, mengusir mereka, juga tentara sekutu dari negeri ini yang mau mengembalikan Indonesia kepada Belanda untuk dijajah kembali. Indonesia menolak itu, mau menjadi tuan di negerinya sendiri, mau mengatur negerinya sendiri, mau menjadi petani yang makmur, nelayan yang makmur, memiliki rumah dan lain sebagainya yang layak bagi kemanusiaan. Maka Indonesia menolak penjajahnya. Setelah itu kita juga punya pengalaman dalam people power, dimulai pada tahun 1966 itu, setelah Soekarno yang dikuasai PKI, ya PKI terlalu banyak cawe-cawe, menyusahkan rakyat, menyusahkan umat, ulama, TNI dan lain sebagainya, dan kemudian pemberontakan yang gagal pada 30 September 1965 itu, 1 Oktobernya keadaan berbalik, pembunuhan-pembunuhan massal yang dilakukan sampai ke desa-desa oleh PKI terhadap ulama, terhadap umat Islam, umat beragama Hindu, pendeta dan lain sebagainya, ini berbalik. Kemudian PKI menjadi partai terlarang lewat people power yang digerakkan oleh Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAPI. Itu mereka memaksa presiden untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kemudian orde berganti menjadi orde baru, di mana World Bank, IMF dan lain sebagainya lewat mafia Berkeley mengendalikan republik. Dan kita menjadi makin liberal, dan rakyat semakin sulit mendapatkan hak-haknya di negerinya sendiri, meskipun tak separah saat ini. Tapi ketika pada tahun 97-98 dengan satu pukulan keris nilai tukar mata uang, Indonesia kolaps, jatuh. Gerakan reformasi berhasil memaksa Soeharto karena kegagalan dalam pembangunan ini, memberi kemakmuran pada rakyat ini gagal, dan rupiah mengkerat sedemikian rupiah sehingga nilai utang itu meningkat 5, 6, 7 kali lipat dibanding dengan saat meminjam, karena mata uang kita terhadap dolar jatuh sejatuh-jatuhnya dari 2.130 menjadi 16.000 sampai 17.000 per dolar Amerika Serikat. Keadaan sekarang mulai mirip itu. Sekarang tanpa perang, tanpa kerusuhan, tanpa krisis, tanpa apapun,
kesalahan manajemen membuat nilai rupiah kita sampai ya terhadap dolar per dolarnya menjadi 15.600, 15.700 rupiah per dolar. Ini sangat berat. Inilah yang membuat kita harus membayar listrik mahal, membayar minyak goreng mahal, membayar utang lebih besar daripada yang seharusnya. Kemudian kita tidak mampu membeli minyak dengan harga yang wajar karena harus membayar dengan harga internasional akibat dikurs dengan dolar. Jadi dolar ini belum dilunakkan seperti pada masa Habibie. Ini sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah berikutnya. Tapi kita kembali kepada masalah people power. Nah, people power yang berikutnya setelah Habibie ya menyelenggarakan pemilu dan Abdul Wahid berada di tampuk kekuasaan, maka Abdul Wahid kemudian berubah menjadi orang yang ingin mengerjakan semuanya sendiri. Menteri-menterinya mulai dipecat. Kwi Kianggi, Yusuf Kala, semua dihabisi. Bambang Sudibyo, Laksamana Soekardi, Hamzahas, dan lain-lain. Semuanya dipereteli satu persatu kabinetnya sendiri. Dan kemudian terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan sehingga akhirnya Gus Dur di-impeach oleh MPR yang dulu masih megang kuasa tertinggi. Maka Gus Dur dipaksa lengser dan pada tanggal 23 Juli kekuasaan itu diserahkan kepada Megawati Soekarno Putri dari PDIP yang menjadi wakilnya. Memang PDIP adalah partai pemenang pemilu di masa reformasi itu, pada pemilu pertama yang paling jurdil, yang paling bebas setelah pemilu 1955 itu. Nah, inilah setelah itu kalau kita mundur sedikit ke belakang, tahun 1974 juga ada people power yang menolak dominasi asing dan produk asing di bawah pimpinan Hariman Siregar dari UI, si jaket kuning. Kemudian tahun 78 ada people power lagi yang menolak NKK BKK, normalisasi kehidupan kampus, yang mau memasung kekuatan kampus, kekuatan mahasiswa. Itu ditolak. Sekarang kampus sudah hampir 100% dikuasai oleh pemerintah lewat forum rektor, dan ini luar biasa. Tapi people power, apakah mungkin semua yang terjadi, revolusi dan people power berkali-kali di tanah air, telah terjadi di zaman sebelum adanya gazet, sebelum adanya HP. Setelah ada HP, kita direcoki oleh orang-orang yang bernama buzzer yang masuk di setiap medsos, di grup-grup medsos dan influencer, dan terang-terangan didanai lewat APBN. Dan ini sangat efektif menghancurkan gerakan massa, sehingga gerakan perubahan people power rasanya menjadi tidak mungkin kecuali kita kembali kepada gaya lama yang pertemuan-pertemuan itu offline, tak lagi menggunakan HP dan lain sebagainya. Dan ini, nah, apa yang terjadi 10 tahun sebelum Soeharto jatuh dan 10 tahun setelah Soeharto jatuh, sudah saya tuliskan di sini bagaimana Megawati
bagaimana terpilih, bagaimana Gus Nur diimpeach, bagaimana Soeharto jatuh, bagaimana nilai tukar itu menghancurkan, kemudian harga komoditas naik luar biasa yang harus kita bayar dengan dolar, dan orang-orang para konglomerat penguasa minyak goreng, CPO dan lain sebagainya memaksa negara, memaksa rakyat Indonesia untuk membayar dengan harga internasional. Itu juga berlangsung sampai sekarang. Nah, ini catatan hitam 5 presiden Indonesia mengcover semua yang terjadi 10 tahun sebelum reformasi dan 10 tahun setelah reformasi. Nah, apakah kita sudah cukup syarat untuk melakukan people power saat ini? Ya, seperti kita lihat, ya kita sudah punya gerakan buruh yang baru lalu ini, 1 juta buruh berdemo, dan kita melihat bukan jumlah itu memang tidak sampai 1 juta, tapi tuntutannya masih spesifik tuntutan buruh, yaitu dicabutnya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang sebetulnya sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Mereka minta Jokowi mencabutnya dengan perpres atau kepres. Jangan lagi memaksakan berputar-putar dengan perpu lagi, masuk lagi undang-undang itu, seolah-olah sedang mengejar setoran. Jangan lakukan ini di ujung periode. Jelas orang tidak percaya. Kalau memang ini untuk rakyat, pasti akan dibiarkan rakyat memeriksa undang-undang itu. Tidak dipaksakan di tengah pandemi digarap, kemudian ditandatangan di tengah malam, seperti sedang melakukan kejahatan terhadap rakyat. Begitu juga dengan undang-undang yang lain, BPIP atau BHP, undang-undang Minerba, undang-undang Corona, undang-undang KUHP, dan lain sebagainya yang digarap di balik punggung rakyat ini nanti menjadi tuntutan dari people power. Tapi sekarang belum jadi itu. Bahkan pada gerakan 411 yang melibatkan 7 juta demonstran dari seluruh Indonesia, dan kemudian 212 melibatkan 13 juta demonstran dari seluruh Indonesia, dipimpin oleh Habib Rizik, Imam Besar Habib Rizik Sihab, tidak mampu memaksakan agenda-agenda perubahan, dan memang sedang tidak menuntut itu. Jadi ada syarat yang belum terpenuhi, dan ini akan kita bahas pada pertemuan berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.